tuh mah, no, emang sengaja nyari tuh. Seorang perempuan usia 22 tahun terekam kamera pengawas mencuri 1 unit sepeda motor di Jalan Lodan Dalam, Ancol, Jakarta Utara. Dengan santai ia datang ke lokasi yang menjadi target dan memilih motor yang hendak ia bawa. Tanpa bersusah payah, perempuan muda itu berhasil mencuri 1 unit motor. Atas laporan pemilik yang menjadi korban, pelaku kemudian ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Pelaku menjual motor hasil curian sebesar Rp300.000 ke penadah dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya sang suami pagi-pagi saat akan mengantarkan istrinya ke pasar, dia lihat motornya sudah tidak ada. Kemudian dia ngecek ke CCTV di sekitar rumah. Ya terlihat ada seseorang wanita yang ambil motor tersebut. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, seorang pencuri di Koja, Jakarta Utara babak belur diamuk warga karena kepergok membawa motor. 2 dari 3 pelaku kabur usai tertangkap warga. Dalam rekaman CCTV, pelaku pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di Komplek Yayasan Ar-Rasyidiyah, Jalan STM Walang Jaya, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Pelaku masuki rumah salah satu warga dan mencuri motor metik yang terparkir di garasi, kemudian mendorongnya keluar komplek. Salah seorang warga yang mengenali motor korban kemudian memberhentikannya. Saat dilakukan interogasi, pelaku tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya dihakimi massa sampai babak belur. Polisi membawa pelaku ke Polsek Koja untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pelaku tidak hanya seorang diri, melainkan ada 2 pelaku lain yang turut serta namun berhasil melarikan diri. Pengakuannya pelaku itu mereka ada 3 orang. Kemudian yang 2 sudah dilakukan upaya pencarian oleh tim di lapangan. Sekarang masih dalam pengejaran. Mereka ada di satu kontrakan di wilayah Koja. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Aksi pencurian modus pecah kaca mobil terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Ya, pelaku pecahkan kaca mobil yang sedang terparkir dan menggasak barang berharga di dalam mobil senilai ratusan juta rupiah. Aksi pencurian modus pecah kaca mobil terjadi di Bekasi. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku pecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di sebuah warung makan seafood di Jalan Pramuka, Rawalumbu. Pelaku yang berjumlah 2 orang datang menggunakan sepeda motor secara berboncengan sebelum membobol mobil hanya dalam hitungan menit. Pelaku berhasil mencuri emas dan berlian serta laptop dan barang berharga milik korban dengan kerugian ditaksir 170 juta rupiah. Pasca kejadian, tim Reskrim Polsek Rawalumbu langsung melakukan olah TKP. Polisi juga meminta keterangan saksi-saksi dan korban serta mengamankan rekaman kamera pengawas untuk barang bukti. Nah, kemudian pada saat saya kembali ke mobil, ditemuin kaca saya udah pecah. Saya melihat kalau ini sih, kalau lihat dari pelaku sih udah ada di CCTV-nya ya, udah saya kirim juga. Nah, di sini sih saya sih berharap dari rekan-rekan dari teman-teman kepolisian bisa bantu saya untuk selesaikan masalah ini, terutama untuk menangkap tersangka. Polisi kini memburu pelaku, namun polisi juga mengimbau kepada pengemudi agar tidak tinggalkan barang berharga di dalam mobil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak nyaris dihakimi warga setelah kepergok warga mencuri 1 bal rokok di sebuah toko di Indramayu, Jawa Barat. Aksinya terbongkar, pelaku malah merengek untuk dibebaskan dan dipulangkan ke Semarang. Seorang emak diamankan warga karena mencuri rokok di sebuah toko di Desa Kedokan Bundar, Indramayu, Jawa Barat. Ia kemudian dipaksa pemilik rokok untuk menunjukkan barang hasil curian yang disembunyikannya.
Satu bal rokok akhirnya ditemukan di semak-semak tak jauh dari tempat usahanya. Saat aksinya terbongkar, pelaku sempat merengek untuk dibebaskan dan dipulangkan ke Semarang. Namun pemilik toko belum puas karena ia kehilangan 2 bal plus 6 slop rokok kiriman sales yang baru datang. Kehilangan 1 bal itu tercecer, balik lagi di luar. Saya komplain, saya telepon ke perusahaan. Tiba-tiba perusahaan tuh menyatakan nanti belum ada pengiriman yang lapor. Setelah itu, oke, selamat itu Pak, yang 1 bal sekian. Datang lagi dengan barang bukti yang lain. Karena ulahnya pelaku nyaris dihakimi massa, namun beruntung amarah warga bisa diredam. Pemilik toko kemudian menyerahkan pelaku ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seekor ular piton sepanjang 1,5 meter ini bersembunyi di atas ventilasi kamar rumah warga. Ya, keberadaan ular diketahui saat penghuni sedang menyiram tanaman. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton yang bersembunyi di atas ventilasi kamar sebuah rumah di Jalan Bromo 3, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan ular sepanjang 1,5 meter pertama kali ditemukan pemilik rumah yang tengah beraktivitas menyiram bunga di halaman. Warga yang turut mengetahui kejadian langsung melapor ke petugas damkar yang bergerak cepat ke lokasi. Tak butuh waktu lama, dengan menggunakan alat khusus, ular piton berhasil dievakuasi ke dalam karung. Melilit pada ventilasi angin di kamar tidur itu di rumah nomor 5. Yang bersangkutan mengetahui pada saat menyiram-nyiram taman, kok ada bunyi-bunyi gitu kan, terus dia kaget, lihat ke atas dia adalah ular piton. Ular piton kemudian dibawa petugas menuju kawasan hutan yang jauh dari permukiman warga untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seekor monyet liar berkeliaran mengacak-acak warung di Tangerang, Banten. Nah, monyet jenis ekor panjang tersebut akhirnya dapat ditangkap setelah dipancing dengan makanan. Seekor monyet liar jenis ekor panjang berkeliaran di permukiman warga di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten. Ia mengacak-acak barang dagangan di sebuah warung sembako. Ia juga sempat menyerang warga yang melintas. Karena resah, warga pun melapor ke pihak damkar. Monyet ini diketahui berkeliaran sejak Senin malam dan sempat ditangkap warga. Saat hujan turun disertai petir, monyet itu diduga panik, akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan. Ia kabur ke pohon kelapa sebelum mendatangi warung sembako untuk mencari makan. Ke rumah warga tuh sama warga ditangkep, ya kan, karena monyet itu mungkin nggak dikasih makan kali ya. Jadi ditangkep, diikat pakai rantai. Nah, semalam kan ada hujan, angin, mungkin dia kaget, jadi terlepas kembali. Jadi sampai ngacak-ngacak dagangan warga RT 03 RT 01. Proses evakuasi berlangsung singkat atau kurang dari 30 menit dengan cara dipancing makanan. Setelah ditangkap, monyet itu kemudian dibawa ke kantor UPT Damkar Cibodas. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, seorang juru parkir resmi binaan Dishub Kota Bogor ditangkap polisi usai diduga memalak wisatawan sebesar Rp100.000. Ya, pelaku mengaku juru parkir resmi yang hendak menertibkan larangan masuk untuk kendaraan besar. Iya, yang bikin harga 100.000 siapa? Ya. Yang bikin harga 100.000 siapa? Mau bis ini juga 100.000, Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Iya, yang bikin... Inilah video viral saat sejumlah penumpang bus terlibat cekcok dengan petugas parkir saat dipaksa membayar parkir Rp100.000 di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Oh, beda lagi, terus 2 minggu lagi nanti berbeda lagi Bogor ya, Surkan ya. Mereka protes lantaran tarif parkir sengaja digetok dengan dalih larangan kendaraan besar. Usai videonya viral, pelaku pungli akhirnya ditangkap tim unit reskrim Polsek Bogor Tengah. Pelaku diketahui merupakan juru parkir resmi binaan Dinas Perhubungan Kota Bogor yang mengaku hendak menertibkan larangan kendaraan besar masuk area tersebut. Polisi mengimbau kepada para wisatawan untuk tertib aturan seperti larangan kendaraan besar dan bus melintasi di kawasan tersebut. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk penerapan pasal pidana dugaan pungli. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan.
Ya, sementara itu seorang pemotor menjadi korban komplotan begal di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Aksi para pelaku terekam kamera warga. Komplotan begal beraksi di Jalan Pulau Kambing Raya, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan 2 motor mencegat seorang pemotor yang berkendara sendirian. Korban sempat melakukan perlawanan, namun seorang pelaku mengeluarkan celurit dan melukai korban. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Menurut petugas keamanan gedung yang jadi saksi, kejadian terjadi pada Kamis pagi. Korban yang diduga pedagang hendak ke pasar saat para pelaku menghadangnya. Jam 6 pagi. Iya. Itu pekerja atau pedagang sayur yang baru pulang? Itu kan pedagang sayur. Untuk petugas keamanan ini langsung mengejar pelaku atau gimana, Pak? Harus mengejar, tapi kan saat ditutup langsung dia keluar, Pak. Gitu, Pak. Oh, pelaku langsung kabur? Iya, kabur langsung bawa motornya itu. Korban? Iya, korban. Untuk korban sempat dilukai nggak sama pelaku, Pak? Dilukain gitu, Pak, kena punggungnya, sininya, Pak. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Istiqlal bersolawat. Cahaya hati, cahaya Indonesia bersama. Boleh dalam Islam begitu. Menjadi anak yang soleh. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpuk keimanan kita. Manusia butuh hikmah. Bangunannya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri. Cahaya hati, cahaya Indonesia. Doa untuk bangsa. Eksklusif hanya di iNews.